Halo guys, terima kasih karena sudah singgah di channel ini. Sebelum Anda menonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan paling penting, jangan lupa tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video saya. Tanpa kita banyak bacot lagi, yuk ke alur ceritanya. Semoga terhibur. Babak 86 pohon menusuk surga. Api unggun berdenyut-denyut dan pecah-pecah, dan tempat ini sangat hidup seperti penduduk desa yang merayakannya dengan riang. Si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya makan seteguk besar daging sambil membual tentang seberapa kuat anak-anak mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana di masa depan, mereka pasti akan menjadi pahlawan yang akan mengangkat kuali dan menjungkir balikan gunung, dan kekuatan mereka akan gemetar di gurun yang luas ini. Tentu saja orang yang paling dipuji semua orang adalah Si Hao. Si Linghu meraung lebih keras, "Nak, kamu tidak muda lagi. Dalam beberapa bulan Anda akan berusia 8 tahun, dan keterampilan Anda juga hebat, jadi Anda harus segera menikah. Bagaimana kabar gadis kecil keluargaku?" Petik 2. Si Hao sangat malu dan berkata, "Paman, saya masih muda." Petik 2. Si Linghu membelalakan matanya dan berkata, "Omong kosong, kamu tidak kecil. Paman menikah ketika dia berusia 12 tahun, dan aku jauh lebih lemah darimu saat itu. Menurut keahlian Anda sekarang, Anda bisa melakukannya sejak dulu." Petik 2. Sekelompok anak-anak mulai tertawa ketika mereka mengedip pada Si Hao. Si Linghu menatap mereka dengan mata dan berkata, "Kenapa tertawa? Kalian juga tidak muda, dan sudah waktunya untuk mempertimbangkannya juga." Itu benar, Dazuang, Ermeng, dan Pihou telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir dan memiliki keterampilan yang kuat. Mereka harus menikah juga. Itu benar, mereka semua pada usia itu. Seorang tetua desa mengangguk. "Ah!" Anak-anak semua berteriak ketakutan karena malu, dan wajah mereka diterangi kemerahan oleh pantulan api unggun. Kata-kata ini tidak dianggap banyak untuk yang lain, tetapi Si Hao tidak bisa menahan diri. Karena di belakangnya, ada beberapa gadis muda yang mengejarnya. Kakek dan ayah berkata bahwa aku dan kamu harus bertunangan. Kapan Anda akan setuju? Putri Si Fei Jiao bertanya dengan suaranya yang keras. "Saya masih muda. Saya tidak ingin menikah." Si Hao menggaruk kepalanya sementara wajahnya mulai memanas. Di sisinya yang lain, anak perempuan Hu dengan rambut kepang bahkan lebih kecil darinya. Sepasang lengannya disilangkan di pinggangnya dan matanya cerah saat dia juga berteriak, "Si Hao, kapan kamu menganggapku sebagai istri? Kapan aku bilang aku akan menikahimu?" Si Hao itu hampir lari dari rumah karena dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Haha, semua orang dewasa mulai tertawa terbahak-bahak. "Nak, apa rencanamu?" Pada akhirnya, kepala sekolah tersenyum dan bertanya pada Si Hao. "Saya ingin mengirim King Feng ke Heaven Mending Pavilion dan berkultivasi dalam perjalanan kami di sana." Bukankah kakek mengatakan membaca 10.000 buku bon tidak sebanding dengan perjalanan 100.000 kali? Si Hao menjawab, "Namun, kamu masih agak muda. Perjalanan ini terlalu panjang dan terpencil, dan tidak ada dari kita yang tahu arah menuju Heaven Mending Pavilion." Kepala suku khawatir. "Nak, jangan terburu-buru membuat keputusan." Para penatua lainnya menyarankannya untuk berhati-hati. Si kecil mengangguk dan berkata, Aku tahu, aku akan menunggu Willow Dewa untuk bangun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya ke dunia rahasia untuk melihat-lihat. Selain itu, saya juga merasa tidak nyaman. Apa yang kita lakukan jika Ben Roaming bandit lain muncul?" Petik 2. Selama malam ini, semua penduduk desa menikmati isi hati mereka sepenuhnya saat mereka makan sampai larut malam. Dengan suara keras dan arogan, mereka menceritakan kisah-kisah misterius tentang gurun yang hebat, sangat memukau anak-anak. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa pangolin hancur sendiri pada saat terakhir, dan tulang belulangnya yang berharga serta sisik-sisiknya dihancurkan. Itu tidak meninggalkan teknik berharga. Pada paruh kedua malam itu, desa Batu masih tidak damai. Anak-anak melolong seperti hantu dan menjerit tanpa henti saat mereka dengan rakus memakan banyak potongan daging roh pengawal. Seluruh tubuh mereka bersinar, dan mereka juga sangat panas dan kering.
Pada akhirnya, mereka semua melompat ke danau untuk mendinginkan diri. Para tetua membersihkan mereka bahwa semua orang bisa makan paling banyak 2 potong dan mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai makanan. Namun, situasi seperti itu masih tercipta pada akhirnya. Saat fajar, sekelompok anak-anak dan orang dewasa merangkak keluar dari danau dengan tas di bawah mata mereka ketika mereka dengan sedih kembali ke rumah mereka sendiri. Haha, beberapa penduduk desa bangun lebih awal dan tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat adegan ini. Tanpa ragu, roh pengawal ini sangat luar biasa dan mengandung sejumlah besar esensi di dalam tubuhnya. Tubuhnya dapat dikatakan sebagai obat berharga yang secara efektif dapat meningkatkan fisik penduduk desa. Waktu itu ketika mereka secara tidak sengaja mendapatkan mayat Suwani, penduduk desa memakan semuanya. Fisik penduduk desa memperoleh manfaat yang sangat besar, jika tidak, bagaimana mungkin sekelompok anak dapat berkultivasi dalam teks tulang. Orang harus tahu bahwa akan sulit untuk menemukan satu orang dalam suku 10.000 yang merupakan ahli di bidang transformasi darah, namun anak-anak ini semua memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Jelas tubuh descendan archaik memiliki efek yang sangat besar. Setelah semua, mereka sangat sulit ditemukan, dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika suku terkemuka ingin mendapatkannya, seluruh suku mereka mungkin akan dimusnahkan jika mereka bahkan sedikit ceroboh. Ini karena Suwani bukan keturunan archaik biasa. Meskipun roh penjaga ini tidak sebanding dengan Suwani, itu juga tidak biasa. Akarnya besar, dan berasal dari Little Western Paradise yang misterius. Roh penjaga desa serigala benar-benar tidak ada bandingannya. Pada kenyataannya, Pangolin seharusnya memiliki kekuatan pertempuran yang lebih besar daripada yang ditunjukkannya. Hanya karena itu telah memelihara dan menghidupkan kembali gunting tulang emasnya sehingga menderita kerusakan besar pada tubuhnya yang menyebabkan kekalahannya. Dalam sekejap mata, setengah tahun dengan cepat berlalu, dan roh penjaga yang sangat besar dengan susah payah dibersihkan oleh penduduk desa. Kekuatan anak-anak meningkat dengan pesat dan kemampuan mereka dalam teks tulang semakin dalam. Hasil ini mengejutkan para tetua, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak bisa menahan senyum mereka, dan hampir mengeluarkan janggut putih mereka dari membelai. Selain anak-anak, beberapa orang dewasa juga meletus, seperti si Linhu dan si Fei Jiao. Bahkan, mereka telah berkultivasi dalam teks tulang untuk waktu yang lebih lama daripada anak-anak karena kepala sekolah mengajari mereka teks tulang ketika dia kembali dari dunia luar. Namun, mereka adalah tahun-tahun emas kultivasi mereka, sehingga pencapaian mereka tidak ideal. Selama beberapa tahun ini, itu adalah mayat pertama Suwani yang mengejutkan, dan kemudian ada roh penjaga yang luar biasa. Mayat mereka semua mengandung esensi surgawi dalam jumlah besar yang sangat meningkatkan fisik mereka. Karena itu, pengalaman bertahun-tahun budidaya dan akumulasi mereka berangsur-angsur meletus. Si Linghu dan si Fei Jiao memasuki ranah transformasi darah, level mereka tidak rendah, dan budidaya mereka sangat mendalam. Orang tidak bisa tidak mengeluh. Mayat descendan archaik serta roh penjaga misterius dari Little Western Paradise memang luar biasa dan layak disebut obat daging langka dan berharga. Tidak peduli apa yang orang lain coba tukarkan untuk mereka, mereka tetap akan ditolak. Beberapa bulan lagi berlalu, dan tahun hibernasi dewa-dewa hampir berakhir. Hari ini, si kecil berusia 8,5. Dalam periode waktu yang lama ini, pria kecil itu telah menyempurnakan daging roh guardian menjadi obat yang berharga dan diterapkan pada dirinya sendiri. Dia kemudian membuka kawah gunung berapi keempatnya di belakang punggungnya. Magma mengalir, dan esensi surgawi melonjak secara misterius. Sangat lambat, saya hanya mendapatkan satu lagi dan sudah hampir 1 tahun. Si kecil bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasa kultivasinya secara bertahap menjadi lebih sulit. Ketika kepala suku mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyeka keringat dinginnya, dan mengatakan kepadanya bahwa level ini sudah sangat ajaib. Banyak orang tidak akan membuat 1 inci pun kemajuan dalam seluruh hidup mereka.
Bahkan jika bakat alami seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan dapat mengambil langkah lain ke surga selama bertahun-tahun. Apakah itu benar? Lalu aku lega, si Hao dengan senang hati tersenyum, dan tidak lagi mengerutkan kening. Heavenly Passage adalah proses membangun jalur abadi antara interior dan eksterior seseorang. Itu adalah tanah yang murni, dan itu adalah dunia yang menghubungkan satu dengan kekosongan tak berujung untuk merebut kekayaan dunia. Itu membuat kekuatan surgawi dari simbol-simbol dalam tubuh Anda meledak terus mempertahankan kemahiran puncaknya. Menurut pernyataan kepala, si Hao kecil sudah dianggap sebagai ahli hebat dari ranah Heavenly Passage dan telah membentuk 4 lorong abadi. Beberapa orang akan memiliki satu lorong sepanjang hidup mereka, dan menggunakannya untuk menyerap kekuatan surga dan bumi. Namun, bahkan jika mereka bisa melangkah ke dunia yang lebih tinggi, mereka masih akan mengalami kesulitan mencapai puncak dan pencapaian mereka akan segera mencapai batas mereka. Ketua memberi penjelasan panjang. Ketika para ahli awam mendirikan 4 atau 5 jalan surgawi, mereka akan mempertimbangkan apakah akan mengumpulkan energi atau tidak. Dengan melakukan ini, suatu hari mereka bisa meledak dengan kekuatan gelombang kekuatan simbol surgawi-surgawi yang tak ada habisnya, dan mendorong diri mereka ke dunia yang lebih tinggi. Sang kepala menjelaskan satu langkah lebih jauh dan berkata, mampu membangun 6 ayat surgawi dianggap sebagai sosok yang kuat di dunia ini, dan orang-orang yang mampu membangun 7 ayat surgawi pasti akan dianggap jenius. Orang-orang yang mampu membangun 8 passage surgawi secara alami akan menjadi jenius berbakat surgawi yang langka sebagai bulu phoenix langka dan tanduk unicorn. Orang yang memiliki 9 pas surgawi biasanya hanya ada dalam legenda teks kuno. Jika seseorang menyukai itu muncul dalam kenyataan, dia tentu akan dianggap sebagai bakat surgawi yang meliuk di surga. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar ketika dia dengan hati-hati mendengarkan semuanya. Ternyata dia benar-benar bisa mempertimbangkan terobosan menjadi ranah yang bahkan lebih tinggi, tetapi dia tidak akan pernah membuat pilihan ini sekarang. Menurut kepala suku, setiap surga yang dibuka akan membuka beberapa potensi yang lebih banyak. Jika satu passage surgawi memberikan satu bundel potensi, maka 2 passage surgawi memberikan 2 potensi. Ketika seseorang memiliki 8 jalan surgawi, maka akan ada perbedaan besar. Waktu berlalu. Setelah bandit-bandit ganas dimusnahkan, tidak ada bandit roaming lainnya yang muncul, dan Little Western Paradise juga tidak memiliki banyak reaksi. Mungkin mereka berpikir bahwa Pangolin dimakamkan di dalam perut keturunan Archaik di gurun besar. Selama waktu ini, desa Batu suatu kali pindah untuk menggali emas hitam yang dikumpulkan oleh bandit-bandit ganas. Meskipun hanya berjumlah sekitar 0,5 meter persegi di daerah itu, beratnya masih puluhan ribu jin. Ini adalah bahan berharga yang digunakan untuk membangun senjata militer, dan itu juga merupakan logam yang dapat digunakan untuk mengendalikan formasi mistis. Itu sangat langka, dan mereka dapat mengumpulkan 0,5 meter persegi dengan jelas menunjukkan betapa banyak pembantaian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun ini, dan berapa banyak nyawa yang telah mereka ambil. Setelah setengah bulan, angin sejuk berhembus dengan lembut, menciptakan riak-riak di dalam danau giok hijau. Pohon willow yang telah diam selama setahun di pintu masuk desa tiba-tiba menjadi terang. Keagungan hijaunya meluap ke langit, menyelimuti seluruh pegunungan dalam lingkaran cahaya yang kabur. Ah, Dewa Willow telah bangun. Penduduk desa berteriak ketakutan dan kemudian sangat gembira. Roh penjaga mereka telah bangkit, sehingga mereka tidak lagi punya alasan untuk khawatir di masa depan. Bahkan jika keturunan yang kuat menyerang mereka, mereka percaya Dewa Willow masih bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, apakah itu laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua orang berlari dan dengan saleh berkorban dan berdoa ke pohon willow. Kaca-kaca. Kulit kayu tua ditumpahkan, memperlihatkan tonjolan baru yang berkembang dengan cahaya warna-warni hijau sebagai cabang gemuk dan lembut biru kehijauan mencuat keluar. Seketika, cahaya pekat berkabut saat 10.000 keping warna ditembakkan. Pohon willow terlahir kembali, dan 4 cabang lagi ditembakkan.
Mereka dengan cepat matang hingga panjangnya lebih dari 10 meter, dan memiliki penampilan yang sama dengan cabang sebelumnya. 5 cabang willow berkilau hijau seperti rantai surgawi yang tertib karena memancarkan cahaya berharga saat menjalar ke seluruh tanah ini. Itu misterius dan penuh teka-teki dengan gelombang kejut yang sangat mengejutkan. Penduduk desa sangat gembira karena Dewa Willow bahkan lebih kuat dan indah sekarang. Tubuh hitam yang terbakar itu memiliki bagiannya yang dipulihkan, dan dengan kehijauan yang penuh vitalitas cahaya hijau jade tersebar, menutupi seluruh tanah ini dalam suasana yang hidup dan kental. Dewa Willow, kamu baik-baik saja. Beberapa penatua berkata dengan suara bergetar. Saya sangat baik. Saya sudah berhibernasi sejak lama. Dewa Willow berkata dan menahan cahaya surgawi. Kemudian, lampu hijau mundur dari pegunungan seperti pasang surut dan pegunungan kembali normal. Selama hari ini, Desa Batu merayakan dan sangat hidup. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang balas dendam para bandit jahat itu lagi. Kamu melakukannya dengan baik dengan membunuh roh penjaga itu. Itu tidak sederhana sama sekali, dan telah melampaui alam passage surgawi. Untungnya, fondasinya hancur, jika tidak Anda akan berada dalam bahaya. Dewa Willow jelas mengerti apa yang terjadi setelah melihat beberapa tulang pangolin yang tersisa. Dewa-dewa, saya telah mendirikan 4 jalan surgawi. Setelah mendengar teori potensial kepala kakek, saya ingin membuka potensi yang lebih besar. Mata pria kecil itu bersinar dengan pancaran keinginan. Setelah bertukar beberapa kata, pohon willow mengerti dengan jelas. Beberapa ranting pohon willownya bergoyang seakan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah 8 Heavenly Passages puncak? Ini hanya standar untuk manusia. 9 bagian surgawi tidak hanya dicatat dalam legenda kuno, mereka benar-benar ada. Petik 2. Ah, pria kecil itu berteriak kaget dan dengan sungguh-sungguh berkonsultasi. Menurut situasi di zaman kuno, ketika pohon willow baru saja berbicara, pria kecil itu segera mengerti bahwa ini pasti akan menjadi perbandingan lain di dalam alam binatang Vicious Beast Archaic yang sangat kuat, dan bahwa ini adalah perbandingan yang menakutkan. Memang, pohon willow terus berbicara dan berkata, selama era kuno Tau, Vermilion Bird, Tauti dan yang lainnya percaya bahwa di alam langit, 9 bagian akan membuat mereka menjadi raja tetapi 10 bagian akan menjadi puncaknya. Hanya dengan demikian seseorang akan dianggap berdaulat dari dunia ini. Petik 2. Si kecil ini heran. Pernyataan ini benar-benar menakutkan karena jauh melampaui standar umum umat manusia saat ini. Berada di gurun yang besar terlalu ketat dan akan jarang bagimu untuk bertemu dengan jenius yang benar-benar kuat, dan bahkan akan lebih mustahil bagimu untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan makhluk-makhluk kuat seperti kaum muda yang benar-benar how. Tinggal di sini hanya akan terbukti merusak kultivasi Anda. Petik 2. Dewa-dewa, apakah kamu punya cara? Pria kecil itu mengerti apa yang dimaksud dengan desa penjaga desa batu. Aku pernah mengatakan bahwa ketika aku bangun, aku akan membawamu untuk melihat-lihat di dalam dunia yang misterius. Apakah kamu mau? Mungkin Anda bisa bertemu kakak laki-laki Anda sebelumnya, meskipun itu bukan pertemuan yang benar. Petik 2. Aku bersedia. Pria kecil itu dengan tegas mengangguk. Babak 86 pohon menusuk surga. Api unggun berdenyut-denyut dan pecah-pecah, dan tempat ini sangat hidup seperti penduduk desa yang merayakannya dengan santai. Si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya makan seteguk besar daging sambil membual tentang seberapa kuat anak-anak mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana di masa depan, mereka pasti akan menjadi pahlawan yang akan mengangkat kuali dan menjungkir balikan gunung, dan kekuatan mereka akan gemetar di gurun besar ini. Tentu saja orang yang paling dipuji semua orang adalah si kecil. Si Linghu meraung lebih keras, nak, kamu tidak muda lagi. Dalam beberapa bulan Anda akan berusia 8 tahun, dan keterampilan Anda juga hebat, jadi Anda harus segera menikah. Bagaimana kabar gadis kecil keluargaku? Petik 2. Si kecil sangat malu dan berkata, Paman, saya masih muda. Petik 2.
Si Linghu membelalakkan matanya dan berkata, omong kosong, kamu tidak kecil. Paman menikah ketika dia berusia 12 tahun, dan aku jauh lebih lemah darimu saat itu. Menurut keahlian Anda sekarang, Anda bisa melakukannya sejak dulu. Petik 2. Sekelompok anak-anak mulai tertawa ketika mereka mengedip pada lelaki kecil itu. Si Linghu menatap mereka dengan mata dan berkata, kenapa tertawa? Kalian juga tidak muda, dan sudah waktunya untuk mempertimbangkannya juga. Itu benar, Dazuang Ermeng dan Pihou telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir dan memiliki keterampilan yang kuat. Mereka harus menikah juga. Itu benar, mereka semua pada usia itu. Seorang tetua desa mengangguk. Ah, anak-anak semua berteriak ketakutan karena malu, dan wajah mereka diterangi kemerahan oleh pantulan api unggun. Kata-kata ini tidak dianggap banyak untuk yang lain, tetapi si kecil tidak bisa menahan diri. Karena di belakangnya, ada beberapa gadis muda yang mengejarnya. Kakek dan ayah berkata bahwa aku dan kamu harus bertunangan. Kapan Anda akan setuju? Putri si Fei Jiao bertanya dengan suaranya yang keras. Saya masih muda. Saya tidak ingin menikah. Pria kecil itu menggaruk kepalanya sementara wajahnya mulai memanas. Di sisinya yang lain, anak perempuan Hu dengan rambut kepang bahkan lebih kecil darinya. Sepasang lengannya disilangkan di pinggangnya dan matanya cerah saat dia juga berteriak, si kecil, kapan kamu menganggapku sebagai istri? Kapan aku bilang aku akan menikahimu? Pria kecil itu hampir lari dari rumah karena dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Haha, semua orang dewasa mulai tertawa terbahak-bahak. Nak, apa rencanamu? Pada akhirnya, kepala sekolah tersenyum dan bertanya pada si kecil. Saya ingin mengirim King Feng ke Heaven Mending Pavilion dan berkultivasi dalam perjalanan kami di sana. Bukankah kakek mengatakan membaca 10.000 buku bon tidak sebanding dengan perjalanan 100.000 li? Si pria kecil menjawab, namun, kamu masih agak muda. Perjalanan ini terlalu panjang dan terpencil, dan tidak ada dari kita yang tahu arah menuju Heaven Mending Pavilion. Kepala suku khawatir. Nak, jangan terburu-buru membuat keputusan. Para penatua lainnya menyarankannya untuk berhati-hati. Si kecil mengangguk dan berkata, aku tahu, aku akan menunggu Willow Dewa untuk bangun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya ke dunia rahasia untuk melihat-lihat. Selain itu, saya juga merasa tidak nyaman. Apa yang kita lakukan jika Ben Roaming bandit lain muncul? Petik 2. Selama malam ini, semua penduduk desa menikmati isi hati mereka sepenuhnya saat mereka makan sampai larut malam. Dengan suara keras dan arogan, mereka menceritakan kisah-kisah misterius tentang gurun yang hebat, sangat memukau anak-anak. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa pangolin hancur sendiri pada saat terakhir, dan tulang belulangnya yang berharga serta sisik-sisiknya dihancurkan. Itu tidak meninggalkan teknik berharga. Pada paruh kedua malam itu, desa Batu masih tidak damai. Anak-anak melolong seperti hantu dan menjerit tanpa henti saat mereka dengan rakus memakan banyak potongan daging roh pengawal. Seluruh tubuh mereka bersinar, dan mereka juga sangat panas dan kering. Pada akhirnya, mereka semua melompat ke danau untuk mendinginkan diri. Para tetua membersihkan mereka bahwa semua orang bisa makan paling banyak 2 potong dan mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai makanan. Namun, situasi seperti itu masih tercipta pada akhirnya. Saat fajar, sekelompok anak-anak dan orang dewasa merangkak keluar dari danau dengan tas di bawah mata mereka ketika mereka dengan sedih kembali ke rumah mereka sendiri. Haha, beberapa penduduk desa bangun lebih awal dan tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat adegan ini. Tanpa ragu, roh pengawal ini sangat luar biasa dan mengandung sejumlah besar esensi di dalam tubuhnya. Tubuhnya dapat dikatakan sebagai obat berharga yang secara efektif dapat meningkatkan fisik penduduk desa. Waktu itu ketika mereka secara tidak sengaja mendapatkan mayat Suani, penduduk desa memakan semuanya. Fisik penduduk desa memperoleh manfaat yang sangat besar, jika tidak, bagaimana mungkin sekelompok anak dapat berkultivasi dalam teks tulang.
Orang harus tahu bahwa akan sulit untuk menemukan satu orang dalam suku 10.000 yang merupakan ahli di bidang transformasi darah, namun anak-anak ini semua memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Jelas tubuh descendan archaik memiliki efek yang sangat besar. Setelah semua, mereka sangat sulit ditemukan, dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika suku terkemuka ingin mendapatkan satu, seluruh suku mereka mungkin akan dimusnahkan jika mereka bahkan sedikit ceroboh. Ini karena Xuan Ni bukan keturunan archaik biasa. Meskipun roh penjaga ini tidak sebanding dengan Xuan Ni, itu juga tidak biasa. Akarnya besar, dan berasal dari Little Western Paradise yang misterius. Roh penjaga desa serigala benar-benar tidak ada bandingannya. Pada kenyataannya, Pangolin seharusnya memiliki kekuatan pertempuran yang lebih besar daripada yang ditunjukkannya. Hanya karena itu telah memelihara dan membangkitkan gunting tulang emasnya sehingga menderita kerusakan besar pada tubuhnya yang menyebabkan kekalahannya. Dalam sekejap mata, setengah tahun dengan cepat berlalu, dan roh penjaga yang sangat besar dengan susah payah dibersihkan oleh penduduk desa. Kekuatan anak-anak meningkat dengan pesat dan kemampuan mereka dalam teks tulang semakin dalam. Hasil ini mengejutkan para tetua, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak bisa menahan senyum mereka, dan hampir mengeluarkan janggut putih mereka dari membelai. Selain anak-anak, beberapa orang dewasa juga meletus, seperti Si Lin Hu dan Si Fei Jiao. Bahkan, mereka telah berkultivasi dalam teks tulang untuk waktu yang lebih lama daripada anak-anak karena kepala sekolah mengajari mereka teks tulang ketika dia kembali dari dunia luar. Namun, mereka adalah tahun-tahun emas kultivasi mereka, sehingga pencapaian mereka tidak ideal. Selama beberapa tahun ini, itu adalah mayat pertama Xuan Ni yang mengejutkan, dan kemudian ada roh penjaga yang luar biasa. Mayat mereka semua mengandung esensi surgawi dalam jumlah besar yang sangat meningkatkan fisik mereka. Karena itu, pengalaman bertahun-tahun budidaya dan akumulasi mereka berangsur-angsur meletus. Si Ling Hu dan Si Fei Jiao memasuki ranah transformasi darah, level mereka tidak rendah, dan budidaya mereka sangat mendalam. Orang tidak bisa tidak mengeluh. Mayat descendan archaik serta roh penjaga misterius dari Little Western Paradise memang luar biasa dan layak disebut obat daging langka dan berharga. Tidak peduli apa yang orang lain coba tukarkan untuk mereka, mereka tetap akan ditolak. Beberapa bulan lagi berlalu, dan tahun hibernasi dewa-dewa hampir berakhir. Hari ini, si kecil berusia 8,5. Dalam periode waktu yang lama ini, pria kecil itu telah menyempurnakan daging roh guardian menjadi obat yang berharga dan diterapkan pada dirinya sendiri. Dia kemudian membuka kawah gunung berapi keempatnya di belakang punggungnya. Magma mengalir, dan esensi surgawi melonjak secara misterius. Sangat lambat, saya hanya mendapatkan satu lagi dan sudah hampir 1 tahun. Si kecil bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasa kultivasinya secara bertahap menjadi lebih sulit. Ketika kepala suku mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyeka keringat dinginnya, dan mengatakan kepadanya bahwa level ini sudah sangat ajaib. Banyak orang tidak akan membuat 1 inci pun kemajuan dalam seluruh hidup mereka. Bahkan jika bakat alami seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan dapat mengambil langkah lain ke surga selama bertahun-tahun. Apakah itu benar? Lalu aku lega. Pria kecil itu dengan senang hati tersenyum, dan tidak lagi mengerutkan kening. Heavenly Passage adalah proses membangun jalur abadi antara interior dan eksterior seseorang. Itu adalah tanah yang murni, dan itu adalah dunia yang menghubungkan satu dengan kekosongan tak berujung untuk merebut kekayaan dunia. Itu membuat kekuatan surgawi dari simbol-simbol dalam tubuh Anda meledak terus mempertahankan kemahiran puncaknya. Menurut pernyataan kepala, si Hao kecil sudah dianggap sebagai ahli hebat dari ranah Heavenly Passage dan telah membangun 4 lorong abadi. Beberapa orang akan memiliki 1 lorong sepanjang hidup mereka, dan menggunakannya untuk menyerap kekuatan surga dan bumi. Namun,
Bahkan jika mereka bisa melangkah ke dunia yang lebih tinggi, mereka masih akan mengalami kesulitan mencapai puncak dan pencapaian mereka akan segera mencapai batas mereka. Ketua memberi penjelasan panjang. Ketika para ahli awam mendirikan 4 atau 5 jalan surgawi, mereka akan mempertimbangkan apakah akan mengumpulkan energi atau tidak. Dengan melakukan ini, suatu hari mereka bisa meledak dengan kekuatan gelombang kekuatan simbol surgawi-surgawi yang tak ada habisnya, dan mendorong diri mereka ke alam yang lebih tinggi. Sang kepala menjelaskan satu langkah lebih jauh dan berkata, mampu membangun 6 ayat surgawi dianggap sebagai sosok yang kuat di dunia ini, dan orang-orang yang mampu membangun 7 ayat surgawi pasti akan dianggap jenius. Orang-orang yang mampu membangun 8 passage surgawi secara alami akan menjadi jenius berbakat surgawi yang langka sebagai bulu phoenix langka dan tanduk unicorn. Orang yang memiliki 9 pas surgawi biasanya hanya ada dalam legenda teks kuno. Jika seseorang menyukai itu muncul dalam kenyataan, dia tentu akan dianggap sebagai bakat surgawi yang meliuk di surga. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar ketika dia dengan hati-hati mendengarkan semuanya. Ternyata dia benar-benar bisa mempertimbangkan terobosan menjadi ranah yang bahkan lebih tinggi, tetapi dia tidak akan pernah membuat pilihan ini sekarang. Menurut kepala suku, setiap surga yang dibuka akan membuka beberapa potensi yang lebih banyak. Jika satu passage surgawi memberikan satu bundel potensi, maka 2 passage surgawi memberikan 2 potensi. Ketika seseorang memiliki 8 jalan surgawi, maka akan ada perbedaan besar. Waktu berlalu. Setelah bandit-bandit ganas dimusnahkan, tidak ada bandit roaming lainnya yang muncul, dan Little Western Paradise juga tidak memiliki banyak reaksi. Mungkin mereka berpikir bahwa pangolin dimakamkan di dalam perut keturunan Archaik di gurun besar. Selama waktu ini, desa Batu suatu kali pindah untuk menggali emas hitam yang dikumpulkan oleh bandit-bandit ganas. Meskipun hanya berjumlah sekitar 0,5 meter persegi di daerah itu, beratnya masih puluhan ribu jin. Ini adalah bahan berharga yang digunakan untuk membangun senjata militer, dan itu juga merupakan logam yang dapat digunakan untuk mengendalikan formasi mistis. Itu sangat jarang, dan mereka dapat mengumpulkan 0,5 meter persegi dengan jelas menunjukkan betapa banyak pembantaian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, dan berapa banyak nyawa yang telah mereka ambil. Setelah setengah bulan, angin sejuk berhembus dengan lembut, menciptakan riak-riak di dalam danau giok hijau. Pohon willow yang telah diam selama setahun di pintu masuk desa tiba-tiba menjadi terang. Keindahan hijaunya meluap ke langit, menyelimuti seluruh pegunungan dalam lingkaran cahaya yang kabur. Ah, Dewa Willow telah bangun. Penduduk desa berteriak ketakutan dan kemudian sangat gembira. Roh penjaga mereka telah bangkit, sehingga mereka tidak lagi punya alasan untuk khawatir di masa depan. Bahkan jika keturunan yang kuat menyerang mereka, mereka percaya Dewa Willow masih bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, apakah itu laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua orang berlari dan dengan saleh berkorban dan berdoa ke pohon willow. Kaca-kaca. Kulit kayu tua ditumpahkan, memperlihatkan tonjolan baru yang berkembang dengan cahaya warna-warni hijau sebagai cabang gemuk dan lembut biru kehijauan mencuat keluar. Seketika, cahaya pekat berkabut saat 10.000 keping warna ditembakkan. Pohon willow terlahir kembali, dan 4 cabang lagi ditembakkan. Mereka dengan cepat matang hingga panjangnya lebih dari 10 meter, dan memiliki penampilan yang sama dengan cabang sebelumnya. 5 cabang willow berkilau hijau seperti rantai surgawi yang tertib karena memancarkan cahaya berharga saat menjalar ke seluruh tanah ini. Itu misterius dan penuh teka-teki dengan gelombang kejut yang sangat mengejutkan. Penduduk desa sangat gembira karena Dewa Willow bahkan lebih kuat dan indah sekarang. Tubuh hitam yang terbakar itu memiliki bagian-bagiannya yang dipulihkan, dan dengan kehijauan yang penuh vitalitas cahaya hijau jade tersebar, menutupi seluruh tanah ini dalam atmosfer yang hidup dan kental. Dewa Willow, kamu baik-baik saja. Beberapa penatua berkata dengan suara bergetar. Saya sangat baik. Saya sudah berhibernasi sejak lama. Dewa Willow berkata dan menahan cahaya surgawi.
Kemudian, lampu hijau mundur dari pegunungan seperti pasang surut dan pegunungan kembali normal. Selama hari ini, Desa Batu merayakan dan sangat hidup. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang balas dendam para bandit jahat itu lagi. Kamu melakukannya dengan baik dengan membunuh roh penjaga itu. Itu tidak sederhana sama sekali, dan telah melampaui alam passage surgawi. Untungnya, fondasinya hancur, jika tidak Anda akan berada dalam bahaya. Dewa Willow jelas mengerti apa yang terjadi setelah melihat beberapa tulang pangolin yang tersisa. Dewa-dewa, saya telah mendirikan 4 jalan surgawi. Setelah mendengar teori potensial kepala kakek, saya ingin membuka potensi yang lebih besar. Mata pria kecil itu bersinar dengan pancaran keinginan. Setelah bertukar beberapa kata, pohon willow mengerti dengan jelas. Beberapa ranting pohon willownya bergoyang seakan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah 8 Heavenly Passages puncak? Ini hanya standar untuk manusia. 9 bagian surgawi tidak hanya dicatat dalam legenda kuno, mereka benar-benar ada. Petik 2. Ah, pria kecil itu berteriak kaget dan dengan sungguh-sungguh berkonsultasi. Menurut situasi di zaman kuno, ketika pohon willow baru saja berbicara, pria kecil itu segera mengerti bahwa ini pasti akan menjadi perbandingan lain di dalam alam binatang Vicious Beast Archaic yang sangat kuat, dan bahwa ini adalah perbandingan yang menakutkan. Memang, pohon willow terus berbicara dan berkata, selama era kuno Tauhu, Vermilion Bird, Tauti dan yang lainnya percaya bahwa di alam langit, 9 bagian akan membuat mereka menjadi raja tetapi 10 bagian akan menjadi puncaknya. Hanya dengan demikian seseorang akan dianggap berdaulat dari dunia ini. Petik 2. Si kecil ini heran. Pernyataan ini benar-benar menakutkan karena jauh melampaui standar umum umat manusia saat ini. Berada di gurun yang besar terlalu ketat dan akan jarang bagimu untuk bertemu dengan jenius yang benar-benar kuat, dan bahkan akan lebih mustahil bagimu untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan makhluk-makhluk kuat seperti kaum muda yang benar-benar how. Tinggal di sini hanya akan terbukti merusak kultivasi Anda. Petik 2. Dewa-dewa, apakah kamu punya cara? Pria kecil itu mengerti apa yang dimaksud dengan desa penjaga desa batu. Aku pernah mengatakan bahwa ketika aku bangun, aku akan membawamu untuk melihat-lihat di dalam dunia yang misterius. Apakah kamu mau? Mungkin Anda bisa bertemu kakak laki-laki Anda sebelumnya, meskipun itu bukan pertemuan yang benar. Petik 2. Aku bersedia. Pria kecil itu dengan tegas mengangguk. Titik.